Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Namun sebelum kita masuk pada tema kita, ya, saya beritahukan kepada saudara semuanya, guru jemaat, pengerja, ibadah kita itu sekarang sudah ditata, diatur oleh Tuhan. Ditata, diatur oleh para malaikat. Ditata, diatur oleh para nabi dan para rasul. Untuk menjadi ya suatu barisan perarakan kemenangan Tuhan. Menjadi suatu iring-iringan mempelai. Mengiringi tabut perjanjian. Maka Alkitab menetapkan bahwa kita itu harus ada nyanyian Musa. Ya, Wahyu 15 ayat 3. Harus ada nyanyian Musa. Ya, dan nyanyian anak domba. Nyanyian Musa itu berarti yang terkenal pada waktu itu di dalam Keluaran pasal 15 ya, Miriam dan seluruh perempuan Israel. Miriam itu pada waktu itu usianya sudah 80 tahun lebih. Ya, waktu keluar dari Mesir itu Musa 80, Harun tentunya mungkin 81 atau 82, 83, lah Miriam itu 83 tahun lebih. Tetapi dia memimpin puji-pujian dan memujinya itu di atas pasir. Ya, di atas pasir. Tentunya itu satu tempat yang sulit, ya. Di atas pasir sambil membawa rebana. Ya, itu nyanyian Musa yang terus ada sampai Wahyu 15 ayat 3. Nyanyian anak domba itu nyanyiannya Daud. Ya, karena anak domba itu tunas Daud. Artinya apa? Daud itu memuji-muji, menyanyi, sambil menari-nari, sambil melompat-lompat. Namun pada waktu itu istrinya yang adalah anaknya Saul yaitu Mikal meremehkan. Ya, meremehkan. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus ya ditahbiskan sebagai raja pergi ke Yerusalem, maka anak-anak kecil itu bersorak, Hosana bagi anak Daud. Tetapi orang Farisi, orang Saduki, ya, imam-imam, dia menjadi jengkel, ya, menjadi jengkel. Kemudian mereka berkata kepada Tuhan, kamu tidak dengar apa itu? Anak kecil pada teriak-teriak itu. Aku dengar kalau Tuhan. Bukankah seperti itu yang disabdakan oleh Nabi? Ya, bahwa atas anak-anak bayi dan penyusu Tuhan itu sudah menaruh puji-pujian itu sebagai suatu dasar untuk mengalahkan musuh dan pendendam. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kita nanti akan bergerak dalam satu kegerakan besar. Kita akan mampir ke satu daerah, ya, satu negara ke negara lain, satu negara ke negara lain untuk menjangkau sisa goyim. Bapak masih Tuhan, sambil mengiringi tabut, ya, pengajaran kitab Wahyu, ya, kita akan dari satu negara ke negara untuk memanen goyim tersisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena mengiringi tabut, maka di dalam KKR kita itu, ya, puji-pujian itu nanti akan sangat dikuasai, ya, oleh suasana nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Bapak yang masih Tuhan. Dan terlebih-lebih lagi pada saat kita nanti melakukan kegerakan para nabi, para rasul itu sudah turun, ya, sudah turun ke bumi. Bapak yang masih Tuhan. Mereka nanti akan memimpin perarakan kemenangan Allah. Mereka nanti akan memimpin iring-iringan mempelai. Saudara, saya beritahu, ya, panjang hari tadi, kita kan PM tadi pagi, ya, sepanjang hari tadi, Romo Paulus Tribrata itu dimarahin habis-habisan sama Raja Daud. Nek nyengeni, ya saudara tahu suaranya seperti itu, seperti singa Yehuda, ya. Kalau dia didik Salomo kan juga suaranya keras, ya, keras. Disengani entek amek kurang golek. Artinya marahnya tuh betul-betul sekali. Karena apa? Ya, pada saat kita sedang memuji Tuhan, menari-menari, Raja itu
lihat ada pengerja yang nenenin anaknya. Ya, kita kan tidak perhatian. Ya, sementing nyanyi. Tapi Raja Daud melihat ada seorang ibu yang menyusui bayinya sambil menari. Bayinya digendong. Marah bisa-bisan. Romo itu dibawakan cambuk Yunani. Sudah kan belum tahu cambuk Yunani itu seperti apa. Mukanya merah, marah kayak singa itu. Ya, marah sekali. Bapak Mesti Tuhan. Jadi sampai sejauh itu dia tuh mencermati satu persatu dari kita. Karena kita ini tim dari timur yang akan melanglang jagat. Puncak dari pemenangan sisa Goyim itu adalah kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu tidak boleh ada salah, Bapak Yesus Tuhan. Karena itu urusannya Bapak, urusannya orang Israel, urusannya orang Yahudi. Sebab itu mereka mencermati. Jadi kalau kita tuh sedang menari-nari memuji Tuhan, kita tidak boleh ada aktivitas lain. Kita sambil menari-nari terus saudara minum-minum kayak orang dunia itu tidak boleh. Sedangkan nyusuin anaknya saja enggak boleh. Yang dimarahin ya Romo, kalau saya disengeni kan orang kerungu. Ya toh, saya mau Raja Daud bengok-bengok ya. Kan orang kerungu. Ya yang dimarahi Romo sebagai gembala setempat. Terus saya katakan, ya kita kan baru tahu. Kalau yang lain-lainnya sudah tertulis di Alkitab, ya saya tahu orang saya marahi seperti apa namanya, jangan seperti Mikal. Jangan seperti orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala itu yang menjadi jengkel. Ya, kan kita belum tahu, minta ampun, ya, minta ampun, Bapak kasih Tuhan. Jadi, kalau kita tuh memuji-muji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu harus fokus, harus mengeterapkan garis tegas penggembalaan kita Wahyu, garis tegas penggembalaannya Tuhan. Jangan ada yang lihat HP untuk pergi ke sana kemari. Bapak yang kasih Tuhan. Ya kita sudah dikasih tahu kesaksian. Bagaimana dengan HP itu nanti. Ya, Antikris menjalankan pemerintahannya. Semua data itu tersimpan di sana. Bapak yang kasih Tuhan. Hambanya sudah mendelete itu 2 kali. Ya, yang saya dengar. Tapi itu pun akan dilakukan lagi. Ya, manakala nanti saudara sudah sangat paham, mengerti, dan ada satu kerelaan. Karena sekarang itu semua media sosial itu ya dimiliki orang-orang tersebut. Tapi nanti tepat pada saatnya itu akan dibeli semuanya oleh antikris dengan harga yang berlipat-lipat sehingga dikasihkan. Karena antikris itu kaya raya. Ya, tahun 90-an saya tuh mendengar ya Lucifer itu kekayaannya seluruh dunia. Ya, nah, sementara kalau yang di bawahnya itu ya sepertiga dunia, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kaya raya, sugih banget, sugih belegedu, Bapak yang kasih Tuhan, kaya raya. Nah sebab itu sekarang kita belum tahu ya, tapi nanti tepat pada saatnya kita akan diwajibkan, diharuskan. Kalau kita pengen masuk tim 2400 ya harus taat. Kecuali ditinggal, ya kecuali saudara tertinggal, ya gunakan HP sak senengmu dhewe. Tapi kalau masuk tim harus taat, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita ini harus orang membangun tabernakel itu ukurannya harus pas, ya ukurannya harus pas, tidak boleh geseh, ya 1 mili pun harus pas tepat. Sedangkan karena pembangunan, ya apa namanya papan-papan jenang dengan ukurannya menimbulkan satu celah sedikit, maka harus dikasih papan sudut. Bapak yang kasih Tuhan harus dikasih papan sudut. Ya, jadi kita belajar taat. Ya, saya juga belajar taat. Seumur-umur saya tuh tidak pernah nyanyi sambil menari. Sekarang pun masih apa namanya masih belajar. Ya beda dengan Mas Maner sama Ibu Christine Nengrum itu, wah, elok banget ya. Saya ini mau ngangkat kaki gitu masih takut karena angkat kaki kayak mati bom. Ya tahu apa nih suruh apa nah jam. Saya belajar ya paling jinjit berangkat belakang. Karena apa? Diangkat satu gitu sepertinya goyah. Ya sudah umur sekalipun belum seperti Miriam, Bapak yang kasih Tuhan, tapi saya berani ya demi Tuhan.
Ya, tipe ya rapopo, kamu Tuhan ya. Tapi yang hati-hati. Apa yang kasih Tuhan? Kita baca Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 45. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Terus? Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Terima kasih. Jadi Bapak itu setiap saat mengadakan KKR. Ya, Bapak itu setiap saat mengadakan KKR. Karena Bapak itu Bapak segala roh. Maka yang di KKR, ya jiwa roh. Ya seperti yang diceritakan Nabi Yunus di dalam perut ikan itu, Bapak mengadakan KKR. Yang hadir orang Tirus dan orang Tarsis, maksud saya orang Tarsis dan orang Niniwe. Jiwa rohnya itu sudah di KKR. Nah demikian juga sepanjang zaman itu yang sudah di KKR oleh Bapak itu akhirnya datang kepada Yesus. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Yohanes 6 ayat 45, terus lanjutkan ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Terus sampai 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus berkhotbah tentang roti hidup. Ya, yang akhirnya katakan kalau orang itu makan dagingnya dan minum darahnya, dia akan hidup kekal kalau dia hidup. Tapi kalau dia mati akan dibangkitkan pada akhir zaman. Orang Yahudi ya pada waktu itu tidak paham. Pikirnya Tuhan Yesus itu mengajarkan kanibal. Sehingga mereka marah dan bertengkar. Bapak yang kasih Tuhan. Padahal dalam Matius 26 ya, dagingnya Tuhan dan tubuhnya Tuhan itu menunjuk kepada perjamuan suci. Bapak yang kasih Tuhan. Memang secara nyata Tuhan Yesus disalibkan mati, darahnya tercurah habis. Namun bukan berarti sepanjang zaman orang itu makan daging dan minum darah. Itu menunjuk kepada perjamuan suci. Dan roti yang sudah diberkati itu adalah dagingnya Tuhan. Demikian juga anggur yang diberkati itu adalah darahnya Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, di dalam Matius 26 mengatakan demikian. Kita baca Yohanes pasal 11. Ayat 23 sampai 27. Kata Yesus kepada Marta,
saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi pada waktu Lazarus itu dibangkitkan, Tuhan Yesus berbicara bahwa dia itu adalah kebangkitan dan hidup. Ayat 25 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi yang mati dibangkitkan, yang hidup dia akan hidup selama-lamanya. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca 1 Korintus 15. Ayat 12. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Terus sampai ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Maksudnya gini, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Saya ulangi ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, jadi pada waktu itu tentang kebangkitan orang mati itu menjadi satu pengajaran ya yang aneh. Orang tidak percaya, Bapak yang kasih Tuhan, tidak percaya kalau orang mati itu dibangkitkan. Ya. Namun tempatnya Lazarus kan mengajar bahwa dia itu adalah kebangkitan dan hidup. Orang yang hidup dia tidak akan mati selama-lamanya. Tapi orang yang mati akan dibangkitkan kalau dia itu makan tubuh dan darahnya Tuhan. Nah, kemudian Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus, di mana di Korintus itu juga marak ya pengajaran bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Bapak yang kasih Tuhan, jelaskan panjang lebar. Kalau kita itu ya tidak dibangkitkan, binasa kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus, kemudian kita tidak dibangkitkan, sia-sia. Apa kemuliaan kita? Ya, kemudian ayat 20 mengatakan, yang benar adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dibangkitkan dari kematian, yaitu adalah sulung ya dari orang-orang yang telah meninggal. Dia itu sulung kebangkitan. Nomor satu, sulung yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti seperti Lazarus, seperti anaknya Yairus, ya, seperti anaknya janda di Nain itu, dan yang lain-lainnya, itu tentunya Bapak yang ngasih Tuhan itu dikategorikan sebagai mujizat, ya, sebagai mujizat atau tanda-tanda ajaib. Karena mereka tentunya setelah anaknya Yairus itu berapa saat atau berapa tahun kemudian, Bapak yang ngasih Tuhan ya meninggal dunia. Demikian juga anaknya janda di Nain. Demikian juga Lazarus. Tetapi yang kebangkitan langsung bablas ke surga, itu yang pertama kali adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita baca KPR 4 ayat 1 sampai 4. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama.
Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Di dalam Yesus itu ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, orang-orang bait Allah itu marah. Ya, marah karena mereka tidak percaya. Ya. Dan akhirnya nanti karena pengajaran tentang kebangkitan, nanti orang Yahudi itu terbelah menjadi dua grup, dua kelompok. Mari dilanjutkan dulu. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi waktu Rasul bicara tentang kebangkitan orang mati, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang percaya, kemudian tumbuh pengharapannya, bahwa ternyata di balik dunia yang penuh dengan kesusahan itu nanti ada kebangkitan, ya, yang mengarah kepada kerajaan surga. Maka mereka percaya, jumlahnya menjadi 3.000, ya, menjadi 5.000. Kemudian kita baca KPR 10 ayat 40 sampai 43. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, terima kasih. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit itu, dia tidak menyatakan diri kepada semua bangsa, kepada seluruh bangsa Yahudi pada waktu itu, tetapi dipilih. Bapak Ibu Tuhan, siapa yang kepadanya Tuhan itu berkenan menyatakan kebangkitannya. Baru pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, yang melihat peristiwa Tuhan naik ke surga itu ada 500 orang. Bapak Ibu Tuhan, berarti kalau dibandingkan dengan jumlahnya orang Yahudi pada waktu itu ya sedikit. Dari yang 500 itu kemudian ya mereka itu diperintahkan untuk menunggu janji Bapa, ya, sampai Roh Kudus curahkan. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 12 dan 13 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Silot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi setelah mereka itu kembali dari Bukit Zaitun, mereka itu masuk ke kota. Kemudian naiklah mereka ke ruang atas. Ruang atas itu artinya loteng, ya. Dari tempat mereka itu menginap atau menumpang. Ya, jadi mereka itu menginap atau menumpang ya di rumahnya Markus, ya. Yang nanti dalam Kisah Para Rasul lainnya itu mereka berdoa, ya, ketika Petrus itu dipenjara, ya. Kemudian ditolong oleh para malaikat, kemudian disuruh pergi ke tempatnya Markus. Karena Markus itu orang tuanya kaya, ya, punya rumah di kota, ya, dan itu tingkat. Sehingga mereka itu naik ke atas, ke ruang atas, dari tempat mereka itu menumpang atau menginap. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi di loteng Yerusalem, yang artinya ruang atas
dari tempat mereka itu menumpang atau menginap. Mereka berdoa menunggu janji Bapa. Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu yang dilakukan oleh para rasul, murid-murid, ya, dan keluarganya Tuhan Yesus. Ada kurang lebih 120 orang. Mereka menunggu janji Bapa. Setelah janji Bapa dicurahkan, ya, wujudnya Roh Kudus, mereka tuh memiliki keberanian yang luar biasa, memiliki keberanian yang edap-edapi, yang hebat, dahsyat. Mereka tidak takut mati. Bapak kasih Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang dicurahkan. Nah, nanti pada saat kita memasuki Pentakosta akhir zaman, Wahyu pasal 5 ayat 1 dan seterusnya, Roh Kudus itu secara sempurna dengan angka 7 itu masuk dalam hidup kita, menjadikan hidup ini bait Allah. Kita diberikan otoritas seorang raja, memiliki 7 tanduk, dan kita diberikan satu kewaspadaan yang hebat. Mata batin kita dibuka, yang digambarkan dengan 7 mata itu. Sehingga pada saat kita melanglang, ya, mengikuti kegerakan kemenangan Allah, arahkan tabut, iring-iringan mempelai, Bapak yang kasih Tuhan, tubuh kita ini sudah semakin astral, semakin astral, semakin astral. Nanti pada saat kita diharpaso, ya, sudah astral full. Tetapi Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, itu menjadikan hidup kita ini baitnya Roh Kudus. Kalau hidup kita baitnya Roh Kudus, maka kita akan betul-betul seperti pujian, ya, makin hari itu makin cinta Yesus, makin hari makin benci dosa. Ya, itu ciri kalau hidup kita itu menjadi baitnya Roh Kudus. Bapak yang ngasih Tuhan, benci dosa, benci untuk berbohong, benci sombong, benci materi dan sebagainya. Sehingga hidup kita ini memiliki 9 buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kita akan baca KPR 23 ayat 6 sampai 11. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Ya, Bapak yang kasih Tuhan, Rasul Paulus itu orangnya sangat pandai, sangat cerdas, cerdik, seperti ular, namun tulus seperti merpati. Ya, dia sedang dipermasalahkan. Ya, kalau pengen tahu masalahnya, saudara baca ke depan, ke atas, kemudian ke depan. Ya, tetapi saat ini saya hendak berbicara, ya, menyatakan Rasul Paulus itu bisa melihat situasi. Oh, di sini banyak orang Farisi, di sini banyak orang Saduki. Kemudian dia mengatakan, "Aku dibawa ke mahkamah agama ini karena aku mengharapkan, karena aku percaya dan berharap akan kebangkitan orang mati." Nah, padahal di situ ada orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, tidak percaya malaikat, tidak percaya roh. Sementara orang Farisi itu percaya kebangkitan, percaya malaikat, percaya roh. Jadi dua kubu itu akhirnya bertengkar sendiri. Ya, kalau pada zamannya raja-raja,
Bapak yang kasih Tuhan, kalau Tuhan itu sedang beracara, ya, seperti di lembah pujian itu, maka Bapak yang kasih Tuhan, musuh itu saling bunuh membunuh di antara mereka sendiri. Semuanya mati karena temannya, karena lawannya. Ya, lawannya itu adalah temannya. Sehingga yang tertinggal ada jarahan. Ya, diambil oleh seluruh orang Israel sampai 3 hari tidak habis. Itu sejarah lembah pujian. Bapak masih Tuhan. Nah, pada akhir zaman, ya, bukan peperangan seperti di lembah pujian, tetapi Rasul Paulus melihat, ya, kemudian dia memanfaatkan dengan hikmat yang Tuhan berikan, ya. Mereka itu seperti diadu, ya. Aku tuh berharap kebangkitan. Lah orang Farisi pro, ya benar orang Saduki, ya. Apa kamu benar-benar itu salah? Akhirnya mereka bertengkar sendiri, kemudian orang itu berpikir, ya, barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Lah, akhirnya orang banyak tadi berpikir, iki mesti enek malaikat yang turun berbicara kepada Rasul Paulus. Sehingga kita orang Farisi itu dibela. Orang Saduki itu salah, masa enggak ada kebangkitan? Enggak ada malaikat, enggak ada roh. Ya, nah, Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga kita. Nanti kalau masuk ke gerakan itu, kita terus bisa membaca situasi. Harus cerdik seperti ular, tapi tulus, tidak ada motivasi keuangan, tidak ada motivasinya pemenangan goyem, sisa goyem dan kegerakan kuda putih. Tapi kalau saudara itu terlalu jujur, ya, nanti satu saat saya carikan ayatnya, ya, itu sudah saya pelajari sejak kecil. Ya, kalau orang itu terlalu jujur itu nanti cepat ceblok, ya, cepat jatuh. Bapak kasih Tuhan bukan berarti, oh bundanya ngajari ngapusi. Oh bukan ngapusi, itu namanya cerdik seperti ular. Bapak kasih Tuhan, bundanya ngajari ngapusi. Rasa jujur-jujur, ya toh? Bukan demikian. Jujur, ya, maksud saya cerdik dan tulus. Nek apus-apus kok renek tulus motivasinya keuangan atau mungkin kenikmatan daging, rasa dan harta. Bukan itu, sabda Tuhan tidak demikian. Nah, akhirnya pada malam harinya Tuhan itu datang kepada Paulus mengatakan, seperti engkau sudah berani bersaksi di tempat ini, kamu bersaksi juga di Roma. Jadi dia tuh diutus sama Tuhan tuh pergi ke Roma. Bapak yang kasih Tuhan. Prosesnya itu panjang. Ya sampai KPR pasal 28. Dia naik kapalnya karam, kapalnya kandas. Kita nggak boleh berpikir, nah disuruh Tuhan itu mesti aman. Ya, kapalnya mesti aman, tidak ada masalah. Kan justru kita tuh disuruh Tuhan, musuhnya itu banyak. Salib dan 9 penderitaan salib itu akan menghambat. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca KPR 26 ayat 8. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Ya, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bapak yang kasih Tuhan, ya, ayat yang sudah sangat terkenal dan menjadi pegangan umat Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, terima kasih. Ini sama dengan Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Ya, Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, ini sama dengan yang disitir ulang oleh Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat Korintus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian kita akan berbicara tentang malaikat sang surya. Ya,
Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, jadi malaikat Sang Surya atau malaikat Garuda itu yang akan memimpin hierarki untuk menghakimi dunia dengan pesabu. Bapak Masih Tuhan, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 pokor murka Allah. Dia itu ya memimpin pelaksanaan mesabu. Ya, sedangkan meterainya apa? Tandanya apa kalau dia dipakai? Meterainya itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi meterai bagi kebangkitannya malaikat Sang Surya. Bapak Masih Tuhan, kalau untuk malaikat Sang Surya istilahnya turun dari surga. Ya, jadi meterainya, stempelnya itu kebangkitan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bangkit, maka malaikat Garuda yang diutus itu juga bangkit. Bahkan semua orang itu nanti akan bangkit pada akhir zaman. Kecuali orang Saduki tidak percaya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Wahyu 10 ayat 1. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, turun dari surga. Kalau di depan istilahnya semuanya bangkit, 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 dibangkitkan. Tetapi Wahyu 10 ayat 1 ini dikatakan turun dari surga. Ya, bahasa Yunaninya turun dari surga itu kata baino. Ya, kata baino itu artinya yang pertama itu descend, ya, descend, turun atau menuruni. Kemudian arti yang kedua itu come, ya, itu artinya bergerak ke arah sesuatu. Dia tuh bergerak ke arah sesuatu. Arti yang selanjutnya berpindah atau melakukan perjalanan ke suatu daerah dengan tujuan tertentu. Come itu artinya demikian. Kemudian down itu artinya turun ke bawah. Ya, Wahyu 10 ayat 1 demikian. Turunnya malaikat Sang Surya atau malaikat Garuda itu merupakan bagian dari kebangkitan pada akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi turunnya malaikat Sang Surya itu merupakan bagian dari kebangkitan pada akhir zaman. Yang tadi kita sudah baca dari depan, bercarat-carat ayatnya tadi, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi turunnya malaikat Sang Surya, bangkitnya malaikat Sang Surya itu merupakan bagian dari kebangkitan pada akhir zaman. Sedangkan kita ini ya, sejak tahun berapa itu kita kan sudah dikatakan kita hidup pada akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan. Kita ini generasi akhir zaman. Bahkan skema kita Wahyu 14 tahun itu masa panen raya sampai masa 7 tahun kegenapan kita Wahyu. Bahkan ketika kita Wahyu disampaikan tahun 87 itu kita sudah hidup pada akhir zaman. Bapak Tuhan. Maka turunnya malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya itu merupakan bagian dari kebangkitan akhir zaman yang sudah pasti ditulis dalam Alkitab. Tadi ayatnya banyak banget. Ya, yang pertama, ya, turunnya malaikat Sang Surya untuk menggenapkan Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Mari dibaca. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terus ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala,
bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan sudah rencanakan, ya, sejak 90 juta tahun yang lalu, Bapak yang kasih Tuhan, benih yang disemaikan itu Tuhan melihat, oh ini nanti jadi malaikat sang surya ini jadi 7 huruf, tapi dalam perjalanannya nanti gugur, ya. Oh ini 70 penatua, tapi nanti dalam perjalanannya gugur 30%. Ini 490, ya. Mereka itu, ya, dalam perjalanannya setelah sakti, ya, dia itu nanti gugur, ya, menemani Musa dan Elia. Menemani Musa dan Elia itu haruslah sakti, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau tidak sakti, tidak bisa menemani Nabi Elia dan Musa. Dari mulut mereka itu harus keluar api, membuat semua mata air menjadi darah, bahkan bencana-bencana sesuai dengan kehendak mereka. Nah, sebab itu sekalipun mereka itu nanti ditetapkan untuk gugur, tadinya mereka itu dititipke sama guru hikmat marifat akhir zaman untuk diberikan kunci-kunci hikmat marifat. Bapak kasih Tuhan. Tuhan itu sudah mengatur semuanya. Ya, Tuhan itu sudah mengatur sejak 90 juta tahun yang lalu. Sehingga kalau ada perubahan, perubahan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Bapak yang kasih Tuhan, perubahan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena manusia itu otaknya itu terlalu kecil. Orang 8 miliar tuh di hadapan Tuhan cuma sebutir pasir, cuma setetes air di dalam timba. Sudah bisa bayangkan otaknya seperti apa untuk memikirkan rencana Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan sejak 90 juta tahun yang lalu. Bapak ngasih Tuhan. Tuhan tuh tidak pernah berjanji terus meleto, ngapusi. Tidak. Yang suka ngapusi bohong itu kita. Bapak ngasih Tuhan. Tuhan tuh ingat persis kapan Nabi Yunus itu bernasar. Tuh, Nabi Yunusnya sudah lupa karena Tuhan kasih tahunya lewat mimpi. Orang kan kebiasaan melecehkan mimpi lah, mimpi kembang turu. Ya toh. Tapi orang zaman dulu percaya karena mimpi itu merupakan, ya, dasar dari makrifat. Itu bicaranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Manusia itu terlalu kecil, apalagi yang namanya goyim, yang namanya zaitun liar. Ya, itu kalau dibandingkan dengan orang Israel, jauh, tidak ada, tidak berbanding. Bapak Tuhan, lah goyim itu bisa menjadi cerdik, menjadi cerdas, menjadi tulus, berhikmat, bermakrifat, itu karena urapan Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, itu karena urapan Roh Kudus, ya. Karena urapan Roh Kudus. Semakin Roh Kudusnya nanti memenuhi dan menjadikan hidup ini bait Allah, maka yang mengatur hidup kita itu adalah Roh Kudus. Kita ini dirasuk, diurapi Roh Kudus. Semuanya nanti dipakai, tapi dipakai dalam hal apa? Dan dikasih tahu. Nanti tahu-tahu menghadapi masalah begitu, Roh Kudus akan memerintahkan, kamu ngomong begini, kamu ngomong begini. Supaya apa tujuannya? Supaya orang itu tidak menjadi sombong. Ya, orang itu tidak menjadi sombong. Nanti begitu menghadapi masalah, maka Roh Kudus berbicara. Kan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu nanti dibawa ke mahkamah agama, kamu tidak usah mikir, meh ngomong-ngomong. Ya, yang penting berangkat dengan berani. Nanti Roh Kudus akan berbicara, memakai kamu menjadi suatu kesaksian. Ya, jadi memang kerjanya Roh Kudus itu ketok-ketok ngono kayak last minute. Ya, supaya apa? Supaya orang itu tidak menjadi tinggi hati. Semuanya dipakai, mulai dari
bayi sampai balita, remaja, teruna, orang tua, laki perempuan, hamba, pengerja, semuanya dipakai nanti dalam gerakan kuda putih. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, ketika mereka menghadapi masalah, barulah Roh Kudus itu memerintahkan. Nah, sejak saat itu orang akan tahu, oh berarti karuniaku karunia kesembuhan, aku karuniaku karunia mujizat, karuniaku karunia iman, karunia bernubuat, karuniaku karunia hikmat. Ya, hikmat itu selalu dengan makrifat, urim dan tumim. Apa yang kasih Tuhan? Ya, orang yang dipakai dengan hikmat atau urim itu biasanya menjadi juru bicaranya Tuhan. Nah, kalau tumim itu bicara tentang makrifat, kesaktian. Bapak yang kasih Tuhan, ada karunia berbahasa roh. Bukan bahasa roh kalau kita menyembah, tetapi ada satu kalimat atau ada satu pesan atau ada satu perintah, ya dia berbahasa roh. Nanti bisa yang mengartikan itu orang lain atau bisa juga dirinya sendiri. Sembilankannya Roh Kudus. Nah, yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita itu nubuat dan ada karunia berbahasa roh dan menerjemahkan bahasa roh. Tapi nanti akan sampai kepada apa namanya iman. Iman itu bukan iman di pintu gerbang, bukan. Tetapi mengimani sesuatu hal yang sangat dasar. Umpamanya harus memindahkan gunung, harus memindahkan apa seperti Markus pasal 11 itu. Nah, harus punya iman seperti pohon ara ya, yang langsung layu mati. Itu karunia iman. Bapak yang kasih Tuhan. Itu nanti akan terjadi kalau kita sudah masuk ke gerakan. Bapak yang kasih Tuhan, pada saat kita harus melewati ya apa namanya hutan ya, hutan yang sangat dahsyat. Ya, ada yang punya iman. Di situ ada muncul serigala atau apa, yang punya iman katakan, tidak usah takut. Ucapkan, Kuriosa kelama yudabina tumihardo. San herana, san herana, san herana, kurios, 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 sardoba, 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 makulata, makulata, makulata. Maka laut Kolsom pun terbelah. Semua yang datang kepada Raja Salomo dengan ngamuk, marah, mau apa namanya ngelabrak, semuanya tertunduk keluh dan mempersembahkan upeti. Bapak yang kasih Tuhan, itu terjadi. Ya, sekarang kan kita masih belum apa-apa, masih di tempat, masih PM, masih bahasa batin. Kita belum ngadepi apa-apa, kalau ngadepi duit sidik. Ngadepi duit sidik. Itu cukup kok kabehane dengan penuh sukacita. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi turunnya malaikat sang surya itu merupakan kegenapan janji yang dibuka oleh Tuhan dalam Yohanes pasal 6. Dibangkitkan pada akhir zaman. Kita jauh sebelum tahun 2025 itu kita kan sudah hidup pada akhir zaman. Tahun 2015 juga akhir zaman. Kita MP3 juga akhir zaman. Saudara masuk ke sini LPBKWI, kita tuh sudah hidup pada akhir zaman. Bapak Tuhan. Jadi turunnya malaikat Garuda itu merupakan bagian dari kebangkitan pada akhir zaman. Dan tentunya Tuhan menggenapkan janjinya kepada saya pribadi yang diucapkan tahun 2006. Ya. Jadi yang pertama itu malaikat sang surya turun. Tadi sudah saya katakan ya, dalam artian ya bahasa Yunaninya kata baino, artinya tudesken, ya turun atau menuruni, kam, itu bergerak ke arah sesuatu atau berpindah atau melakukan perjalanan ya ke suatu daerah dengan tujuan tertentu, turun ke bawah. Nah, kemudian kebangkitan pada akhir zaman gelombang yang kedua ya itu 3 bulan setelah Wahyu pasal 10 ayat 1 digenapi. Itu sama-sama akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan. 3 bulan setelah yang pertama yang turun itu 1 miliar.
ya, para nabi, para rasul, ya, tokoh-tokoh gereja sepanjang zaman, tentunya juga apa namanya para penatua, para penghulu, ya, yang namanya tidak disebut sebagai rasul, tetapi mereka itu jumlahnya sangat banyak sekali. Itu 3 bulan setelah yang pertama tadi. Ini juga masuk di dalam kelompok kebangkitan pada akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan, mana mungkin kita tidak percaya kebangkitan? Ya, mana mungkin kita tidak percaya kebangkitan? Alah, malaikat sang surya ki orang ngono kuwi. Rasa ngenteni wong mati. Bapak yang kasih Tuhan, ya, rasa ngenteni wong mati. Loh, itu ketetapan Tuhan ya. Kebangkitan akhir zaman itu. Tuhan mau bikin 3 gelombang. Tuhan kan selalu begitu. Orang pergi ke ditawan di Babel, Tuhan juga bikin 3 gelombang. Gelombang pertama, dia hidup di Babel 70 tahun. Gelombang kedua, dia hidup di Babel sekitar ya 70 kurangi 9, ya 61. Nah, yang apa namanya Sedekia, gelombang ketiga, dia cuma 50 tahun di Babel. Bapak yang kasih Tuhan, waktu pulang juga bergelombang. Ada kelompoknya Zerubabel, ada kelompoknya Ezra Nehemia, kan bergelombang. Bapak kasih Tuhan, ya. Jadi 3 bulan setelah Wahyu pasal 10 itu yang turun itu para nabi, para rasul dan semua tokoh gereja, para penatua, para penghulu zaman itu sepanjang zaman 2000 tahun. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kebangkitan akhir zaman gelombang yang ketiga, ya, itu 1 tahun setelah yang pertama. Ini pertama, kemudian 3 bulan, kemudian ini 1 tahun dari yang pertama itu. Yang turun itu semua yang bangkit, ya, untuk bekerja bersama yang di bumi. Dan jadi dari surga dan bumi itu kerja bareng-bareng. Kalau dalam Efesus pasal 1, yang dari surga itu turun, yang dari bumi, yang di meterai, ya, itu bersatu, menerima 7 perkara. Yang dari sana memberi, yang di bawah menerima, sehingga terjadi gather together. Saya pernah sampaikan kepada saudara, ya, Efesus pasal 1, ayat 1 dan seterusnya itu. Jadi ada kerjasama antara yang dari surga dan yang dari bumi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Untuk mewujudkan apa? Dari yang turun pertama, malaikat sang surya, 3 bulan kemudian para nabi, para rasul, dan orang yang jumlahnya 1 miliar, ya. Kemudian Bapak yang ngasih Tuhan, ya, pertengahan tahun ini kita mulai bergerak ke negara-negara sisa Goyim sampai akhirnya nanti ke pusatnya Israel, yaitu Amerika. Jadi sebelum tahun 48 itu Israel itu berpusatnya di Amerika. Tahun 48 kan baru berdiri negara Israel. Tapi sebelumnya itu tercoret-coret di semua negara-negara. Tapi mereka itu banyak-banyak tinggal di Amerika. Bapak yang kasih Tuhan. Banyak-banyak tinggal di Amerika. Ya. Nah, dari yang gelombang ketiga, ya, yang jumlahnya triliunan itu akan bekerja mewujudkan, ya, Filipi pasal 2 ayat 10-11, mari dibaca. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, supaya, ya, karena dari yang turun pertama itu membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua yang diam di bumi. Wahyu 14 ayat yang ke-67. Kemudian ditambah lagi para nabi, para rasul, dan para tokoh-tokoh gereja selama 20 tahun, Bapak Ibu Tuhan, ya. Itu nanti juga akan memenangkan sisa Goyim, ya. Pemenangan sisa Goyim dari negara ke negara sampai nanti mentok sampai ke Amerika, pemeteraian Israel. Bapak yang ngasih Tuhan, nanti di Timur Tengah itu akan semakin, apa namanya, peperangan itu akan semakin
Itu dahsyat sampai akhirnya Tuhan sendiri mengungsikan ya orang-orang Israel itu ke Amerika. Bapak yang kasih Tuhan ya, mengungsikan ya ke Amerika. Tadi pagi saya membaca berita ya, Presiden Amerika itu mengucurkan dana militer Israel itu 66,2 triliun. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa rencana Tuhan dengan dipilihnya orang itu. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Semuanya itu bertekuk sujud. Yang sujud itu siapa? Yang ada di langit. Yang ada di langit itu kerajaan angkasa, roh-roh jahat, ya. Kemudian dan yang ada di atas bumi, manusia, dan yang ada di bawah bumi. Bapak yang kasih Tuhan, yang ada di bawah bumi, ya. Kalau meterai yang ke Kelabu itu kan dikatakan, ya di dalam nubuatan itu nanti tanah itu akan terbuka. Kemudian muncul segala macam monster. Pada waktu itu manusia memang tinggal sedikit, tapi nanti akan banyak orang gila. Saking takutnya, banyak yang stres, bahkan sampai mati. Ketika maut dan kerajaan maut itu dibuka, ya, oleh meterai yang keempat, kuda kelabu. Maut dan kerajaan maut itu dibuka, keluar dari bumi itu, Bapak yang kasih Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kan mengajar kita beberapa tahun yang lalu. Setan jenis ini, setan jenis ini, jenis ini, jenis ini. Tapi waktu itu saya cuma manut, ora kopian teko. Taat tanpa seribu tanya. Jemaat pengerja banyak pertanyaan. Saya tidak bisa jawab. Akhirnya saya disesat-sesatkan, dibuli-buli, katakan aneh, sesat, dan sebagainya. Padahal Tuhan itu nanti akan menunjukkan kalau meterai keempat kuda kelabu itu dibuka, ya, maka maut dan kerajaan maut itu keluarnya piye? Ya seperti yang dikatakan nubuat itu, tanah itu nanti akan terbuka, 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 setan-setan monster segala macam itu keluar, akan bangkit, akan keluar. Bapak yang kasih Tuhan, banyak orang mati, banyak orang stres, banyak orang gila, saking takutnya. Tapi manusia tinggal sedikit. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi semua yang Tuhan perintahkan itu, ya, itu semuanya pasti terjadi. Dan saya sejak dulu punya prinsip, yang penting taat, yang penting manut, tanpa seribu tanya. Kok yang tekok itu digetak. Bapak yang kasih Tuhan. Wali, ya, sudah saatnya untuk bertanya. Atau jadi yang di langit, yang di atas bumi, yang di bawah bumi, itu nanti semuanya bertekuk lutut. Artinya apa? Pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jadi udara itu nanti akhirnya bertobat. Bapak yang kasih Tuhan. Dan dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya, Yesus Kristus itu Tuhan, ya, adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyembah Tuhan Yesus Kristus semuanya. Bangsa manusia, bangsa yang di atas langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, semuanya nanti menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keadaannya seperti pada zaman kekal. Di sini banyak ribut. Ya, tanya Ibu Maria itu, dunia itu ribut, tidak karu-karuan. Nah, memasuki kekal, sudah semuanya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, untuk sampai seperti itu, kita ini merupakan sedikit kecil, ya, yang mau dipakai Tuhan untuk bekerja. Sekalipun kecil dan sedikit, kita disebut sebagai ratu miras imam. Ya, dari istilah ratu itu menunjukkan bahwa kita harus punya etika, sing dhuwur. Ratu apa cicilan? Atau ratu kok rende etika? Ratu kok kaya ngono? Nah, berarti kita terus membenahi seluruh hidup kita dari predikat ratu itu kita harus mulai sadar diri. Ya, harus mulai sadar diri.
Bapak yang kasih Tuhan, yo tinggi saya ngape, orang pas delok tamu wae. Karena kita kan duduk di sampingnya Tuhan, di kiri kanannya Tuhan, didelok Tuhan terus. Ya toh, Bapak yang kasih Tuhan, dilihat Tuhan terus-terusan. Berarti kan kita harus membenahi seluruh aspek kehidupan kita. Imam itu artinya pelayan Tuhan, pelayan tabernakel. Pelayan tabernakel itu tidak boleh lincah-linci lunga saenake dhewe. Kita baca Ulangan 33. Ulangan 33 ayat 8 mulai. Tentang Lewi ia berkata, ialah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat fakta air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya, dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu pada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh hukuman wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas misbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Ya, firman ini bukan berarti wah perjanjian lama wis ora kanggo. Di surga itu, di kapal itu, Bapak Ibu Tuhan, para bapak, para ibu itu semuanya bekerja melayani Tuhan. Ya, semuanya bekerja melayani Tuhan. Mereka itu semuanya imam, semuanya punya gereja. Bapak Ibu Tuhan melayani Tuhan. Nah, banyak dari antara mereka itu ya yang menitipkan anaknya kepada saya. Kalau beberapa waktu yang lalu jumlahnya 200, sekarang sudah 350. Nah, itu juga menjadi pelajaran untuk saudara. Kita kan sudah diberitahu, anakmu dididik, diajar, disayangi, cambuk di rotan. Nanti kalau sudah kegerakan kamu sulit ketemu anakmu. Kan ada nubuatan seperti itu. Ya, sekarang itu dididik, diajar, disayangi, ya. Cilik ya turu dikeloni, digendong. Tapi kalau sedang apa namanya puji-pujian menari-menari ya enggak boleh gendong sambil disusoni. Nanti dimarahi. Nah, marah lagi Raja Daud. Raja Daud itu langsung orangnya saja dibuat telinganya itu mendengar suaranya raja. Ya, apalagi kalau ngayelan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada saatnya Lewi itu sulit untuk ketemu anaknya. Orang tuanya, saudara-saudaranya. Ini bahasanya kan kita apa namanya kurang pas, tapi artinya apa? Sulit untuk bertemu karena apa? Sibuk melayani Tuhan, melayani tabernakel. Lah tabernakel di surga bisa kapal gedene gaweane akeh banget Bapak yang kasih Tuhan. Nah, demikian juga saudara, selagi masih ada waktu beberapa saat, ya saudara urus anak itu baik, anak-anakmu itu baik-baik, didoakan, disapaatin, ya. Nek sik cilik diopeni, ya, mangane, ngombene, susune, kelambine dan sebagainya. Nanti ada saatnya sudah tidak bisa ketemu anakmu, kata nubuatan demikian. Nah, itu menggenapi Ulangan 33. Bapak yang kasih Tuhan. Mereka orang tua tuh ya berapa hari sekali datang tengok anaknya, ya, tengok anaknya. Bapak yang kasih Tuhan. Itu rahasia, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dasarnya pekerjaan besar akhir zaman harus menginjili umat seluruh muka bumi, bahkan menginjili yang ada di langit, menginjili yang ada di bumi, menginjili yang ada di neraka. Orang neraka itu sebelum dipanen ada KKR dulu, ada KKR dulu. Tuhan Yesus Kristus memimpin, kan sudah disampaikan, memimpin, ya, ketika hambanya disuruh data digetak, ya, getak, ibu astral digetak, akan kasih Tuhan, ya. Jadi kita tuh harus taat, betul, harus hati-hati berubah,
semenjak kita PM ini banyak pelajaran-pelajaran surga yang Tuhan berikan kepada kita sebagai peraturan pendidikan. Karena kita nanti sebentar lagi ke sana supaya tidak canggung, ya, supaya tidak canggung. Dasarnya pekerjaan besar dari zaman menyelamatkan sisa goyim dan pemeterian Israel yang tidak gampang. Katakan, ya, para rasul itu maha berat. Itu diperlukan yang dari surga itu turun, bangkit, membantu kita. Ya, membantu kita. Bapak yang kasih Tuhan, membantu kita. Yang lain gimana? Ya, saudara sudah mendengar nubuatan. Ya, nggak usah kita ceritakan di sini. Ya, kita baca Yohanes pasal 3. Ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ya, hamba-hamba Tuhan, ya, pengerja full-timer jemaat yang diam di bumi, itu mereka itu berbicara dalam bahasa bumi. Di bumi itu masih ada daging dan perbuatan-perbuatan daging. Bapak ngasih Tuhan. Orang masih pengen nikmatan daging, rasa dan harta. Paling tidak orang itu masih penuh dengan iri dan dengki. Maka sudah ditunggu 2000 tahun tubuh Kristus juga tidak terwujud. Ya, tubuh Kristus tidak terwujud. Yang terjadi adalah perpecahan. Sehingga jumlah organisasi gereja itu sangat banyak sekali. Pecah. Bukannya bersatu. Tidak. Nah, sebab itu sudah dibaca oleh Tuhan Yesus Kristus 90 juta tahun yang lalu. Nah, begini, ya, nanti tidak akan ada tubuh Kristus. Karena manusia darah dan daging itu tabiatnya, karakternya manusia berdosa yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, sebab itu ditetapkanlah, ya, tubuh astral, orang-orang yang turun dari surga. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Jadi baik malaikat sang surya, 1 miliar yang turun kedua, maupun yang triliunan yang turun ketiga, itu di atas semuanya. Mereka bisa mengatasi orang-orang bumi sampai semuanya itu nanti, ya, menggenapkan Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Bahkan mengatasi yang di angkasa untuk bertobat. Bapak yang kasih Tuhan, belum saatnya saya bicara panjang lebar. Tetapi tadi dikatakan, yang di angkasa itu harus bertobat. Caranya piye? Ya, sing ngerti malaikat Garuda, para nabi, para rasul. Bapak yang kasih Tuhan, yang ada di lautan, bawah bumi, ya itu harus bertobat. Yang ada di atas bumi, termasuk itu nanti pada puncaknya adalah nabi palsu, Bapak yang kasih Tuhan, dan antikris, dia juga harus bertobat. Dia harus bertobat. Ketika Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya itu nanti digenapi setelah 42 tahun di neraka, bertobat, dipanen mereka. Bapak yang kasih Tuhan, itu pekerjaan yang dilakukan, ya, yang datang dari surga. Bapak yang kasih Tuhan. Itulah sebabnya dari surga dan bumi itu ada kerjasama. Ada kerjasama. Lah sing iso diajak kerjasama mestine ya sing percaya, sing iso ndelok roh-roh orang yang benar. Nek ora iso ndelok apa-apa, Bapak yang kasih Tuhan, ya sulit kerjasama. Ya, sulit kerjasama antara surga bumi. Bapak yang kasih Tuhan, ya pastilah dari surga itu Roh Kudus. Itu mengurapi kita semuanya yang ada di bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi Roh Kudus kan juga merasuk ke dalam banyak orang. Seperti contohnya saja, kita kan juga tidak pernah ngira. Ya, ketika Bapak Ayub itu berbicara, saya datang ke bumi sudah 2 kali. Yang pertama, ketika saya ngerasuk ke badannya
Ananias yang ditugas untuk menyembuhkan Bapak Yunus loh, yang datang ke tubuhnya Ananias untuk menyembuhkan Saulus yang apa namanya KPR 9 itu. Bapak Yunus itu merasuk satu kali ke badannya Ananias, kedua kali yang di sini itu. Kemudian dia berbicara panjang lebar tentang nasar. Ya, itu bukan tugas saya, Orawani ya, Orawani ngomong tentang nasar. Nanti ada kalau tambahnya malaikat sang surga itu sudah turun, nanti akan berbicara panjang lebar tentang nasar dengan suara seperti singa mengaum. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu yang sudah mendengarkan hal itu, saudara-saudara yang bernasar, cepat balik. Saat dulu yang mau digetak-getak. Karena kalau malaikat Garuda sudah turun, ya, katakan P4 itu berat. Borok-borok yang disembunyikan. Delik, primpen. Primpen itu hanya rapat-rapat. Itu nanti akan dibongkar bangkir. Bahkan bocah cilik-cilik itu nanti akan bernubuat. Hei, si A, kamu dulu pernah mencuri. Bukan cuma mencuri milik Tuhan. Wabeh, apapun kamu curi. Nah, kan cah cilik kan gak ngerti jalan hidupnya orang dewasa. Hei, si A, kamu dulu pernah begini. Karena memang orang bernubuat itu menurut 1 Korintus pasal 14 itu menjadi jaksa penuntut umum. Orang itu dipermalukan. Sebab itu dipesankan, kamu harus siap. Ya, siap kita itu dengan apa? Urapan Roh Kudus. Katakan jangan sampai nanti mencutat. Mencutat itu apa? Murtad. Saking dahsyatnya P4. Bapak yang ngasih Tuhan. Saking dahsyatnya P4. Nanti orang tuh gak kuat. Bapak yang kasih Tuhan. Orang gak kuat. Nah, sebab itu kita ini mengalami penimbunan urapan Roh Kudus. Sehingga hidup ini menjadi baitnya Roh Kudus. Kalau ada bait, hidup kita menjadi baitnya Roh Kudus, ya tentu ada buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ya ada kesabaran. Dan selanjutnya 9 buah roh itu. Tetapi kalau tidak, kita tidak akan kuat. Karena manusia itu rasa malunya itu besar sekali. Egonya itu kuat. Gak kena kesinggung, gak kena kesenggol. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kadang-kadang orang mengatakan daripada dipermalukan, wong mati. Bapak yang kasih Tuhan. Ada orang tuh yang berprinsip seperti itu. Daripada suruh ngaku, kita suruh mati aja. Berguna apa? Saking isi nih. Nah, tapi di hadapan Tuhan kalau kita mau dipakai, ya harus mengalami P4. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita baca sebagai ayat terakhir. Roma 6. Ayat yang ke-7 sampai 11. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ini ketetapan firman Tuhan. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jangan sampai nanti ada orang yang turun, saudara kenal. Hei, gue udah utang aku balik lo. Bapak ngasih Tuhan, nanti dia akan langsung bayar. Ya, 100 kali. Pak bunganya sih tinggi banget. Oh, berarti materi gue. Ya, orang yang sudah mati itu sudah bebas dari dosa. Dia tuh sudah pendamaian. Bahkan darah Kristus itu sempurna, sudah dimanfaatkan. Sehingga saudara tidak boleh nanti ketika teman-teman pada datang. Ya toh, ternyata ada salah satunya tuh pacarmu. Yang dhisik selingkuh. Ya toh.
Terus saudara masih sakit hati sama dia. Ya, ya orang yang sudah mati itu telah bebas dari dosa. Bapak yang kasih Tuhan. Apapun urusannya itu sudah selesai. Saudara tidak boleh membangkit lagi. Tidak boleh ngungkit-ngungkit lagi. Entah itu utang duit, ya, apa nyilih kelambi rung dibalik. Kan banyak. Ya, atau kasus seperti itu. Atau apapun lah dosanya. Ya, dulu sering membusuk-busuk kita. Terus dia mati. Terus nanti dia datang. Terus kita masih mendendam sama dia. Berarti kita yang belum bertobat. Ya, yang sudah mati itu kan sudah bebas dari dosa. Bapak yang kasih Tuhan. Dia sudah bebas dari dosa. Jangan dikira. Ya, orang mati itu di sana tuh ada proses-prosesnya. Orang itu begitu mati ada prosesnya ya. Kemudian ketika masuk ke sana itu di situ sudah ada daftarnya gereja. Ya, ada daftarnya gereja. Suruh milih. Kamu mau masuk gerejanya siapa? Si A, si B, si C, ya. Tapi dari semua gereja-gereja tadi, mereka itu menjadi anggota gerejanya Tuhan Yesus. Ya, umpamanya orang yang hidup pada zamannya Raja Daud, itu ya dia pilih gerejanya Raja Daud. Orang yang hidup pada zamannya Salomo, dia pilih gerejanya Raja Salomo. Orang yang dari GKT, Tompean, Bapak yang kasih Tuhan, ya, para pengerja, para ultimer dan jemaat itu ya ikut gerejanya Romo Paulus Tribdata. Tapi mereka semua itu kalau Tuhan mengadakan ibadah, mereka semuanya masuk ke dalam gerejanya Tuhan. Jadi diberi kebebasan memilih, ada daftarnya. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau orang itu hidupnya pada zamannya Ken Arok, ya mungkin yang jadi pendeta pada waktu itu siapa? Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Dia akan ke sana, tapi bebas memilih. Ya, dan tentunya orang itu adalah orang yang setia dengan pilihannya. Dan mereka semuanya itu adalah anggota dari gerejanya Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi, ya, orang yang telah mati itu, dia telah bebas dari dosa. Saudara tidak boleh ngungkit-ngungkit, ya, mantan saudara yang, apa namanya, ketika di bumi meninggalkan dan sebagainya. Terus masih sakit hati, masih mendendam, masih apa namanya, utangnya rong dibereske, ya. Dulu kan belum ada pinjol ya, ya. Bapak kasih Tuhan apapun dosa, ya itu untuk orang yang mati dan nanti balik, ya dikatakan ia telah bebas dari dosa. Nah kalau saudara tidak pernah membebaskan orang, ya nanti kita terkena, ya punya utang 10.000 talenta dibebaskan, tapi punya utang, orang punya utang sama kita 100 dinar, kita tidak pernah membebaskan. Oh, dituntut sampai balik neng bumi sih dituntut terus. Bapak yang kasih Tuhan nanti akhirnya utang kita yang 10.000 talenta itu hidup lagi dan kita dibawa ke apa namanya penjara. Bapak yang kasih Tuhan. Kita kan masih bisa masuk penjara. Kalau kita hidup dalam darah dan daging, paling tidak tersingkir ya dari daftar Ratu Ngiras Imam atau tersingkir, tercoret dari daftar dari timur ke barat. Nah, kita harus ngerti firman Tuhan ini. Ya, mereka itu sebentar lagi datang. Jangan ada saudara masih mendendam, masih sakit hati, masih ini itu dan sebagainya. Bapak yang kasih Tuhan. Mereka itu semuanya sudah bebas dosa. Mulai dari yang malaikat sang surya, yang turun 1 miliar, yang turun triliunan, itu semuanya sudah bebas dari dosa. Mungkin dari yang triliunan itu mereka kan mencari buyut, canggah, wareng, ya udek-udek, siwur, dan sebagainya itu. Ya mereka mungkin sudah tidak kenal. Tapi mereka akan mengatakan, aku tuh nenek moyangmu. Aku tuh dulu di neraka, tetapi sudah dipanen. Sebab itu kamu bertobatlah. Kamu bertobat, kamu bertobat, kamu bertobat. Apa yang ngasih Tuhan? Mereka itu perindukan. Anak cucu, menantu, cicit, dan sebagainya. Ya, itu jangan pernah merasakan
api neraka, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itulah sebabnya mereka itu turun. Itu semuanya kelompok satu, yang kelompok kedua, kelompok yang ketiga, itu semuanya kebangkitan pada akhir zaman. Ya, dan itu pasti ada, Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu ada, selisihnya cuma sedikit. Dari satu ke dua itu 3 bulan, dari satu ke tiga itu 1 tahun. Ya, berarti kita ini hidup pada puncak akhir zaman, pada puncak zamannya Roh Kudus. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk rajin PM, ya, rajin puasa batin, dan terus menimbun urapan. Ya, karena kita akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar. Semoga Roh Kudus memeteraikan firman ini di dalam hati kita semuanya. Kita pujikan Yesaya 5:23.